wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta alam yang menghidupkan dan mematikan kita, yang mengutus kita ke muka bumi untuk menjalani kehidupan dengan ibadah kepadanya. Sahabat Kang Arif Channel, dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati dan mengkaruniakan keselamatan serta kebahagiaan untuk kita semua. Kali ini saya akan menayangkan video testimoni hamba Allah yang terkonfirmasi positif corona atau COVID-19. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan simak video tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kuncoro. Saya bertempat tinggal di Bekasi dan saya dinyatakan oleh pihak dokter pada tanggal 18 bulan 9 2020 dinyatakan positif COVID-19 dengan CT value 36,72 di bawah 40. Semenjak saya dinyatakan positif, saya melakukan isolasi mandiri di rumah dan keadaan dan batin saya sangat terguncang sekali dengan adanya hasil dari pemeriksaan dokter tersebut. Selama isolasi mandiri, hidup saya merasa galau, nggak tenang, pikiran saya gembrungsung. Apapun udah saya coba, obat-obatan medis semua udah saya coba, dan saya mengalami gejala ini. Salah satunya saya mengalami hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Setelah saya mengalami itu, langsung saya swab dan hasilnya positif. Dari situ saya langsung merasa galau, lalu saya gelisah, nggak tenang. Sahabat Kang Arif Channel, bisa dibayangkan ketika salah satu anggota keluarga kita ada yang terkonfirmasi positif corona. Tentu saja satu keluarga bisa panik, bisa suami, bisa istri, ataupun bisa anak. Nah, ketika seorang ayah terkena positif corona, maka boleh jadi istri dan anak-anak pun menjauh. Nah, hal ini juga bisa mengakibatkan cemasnya seorang yang positif, kemudian akhirnya menurunkan daya imunitas. Ini sangat berbahaya. Untuk itu, apakah ada jalan keluar? Insya Allah, Allah selalu memberi jalan keluar kepada hambanya yang senantiasa selalu berdoa dan memohon kesembuhan. Sebagaimana Saudara Wawan Kuncoro mendapatkan jalan keberkahan ini melalui perantaraan Majelis Zikir Silaturahim Umat Cahaya Ilahi. Saya punya temannya istri, lalu ngobrol, saya diarahin untuk ke Majelis Zikir di daerah Bekasi. Itu salah satu bentuk ikhtiar dari saya. Mudah-mudahan dengan saya ada di Majelis Zikir ini, minta doanya, mudah-mudahan swab yang kedua nanti bisa mendapatkan hasil yang negatif dan bisa kembali dengan keluarga lagi, bisa bekerja seperti biasa lagi. Sahabat Kang Arif Channel, Wawan saya terapi sebagaimana saya menterapi orang-orang yang memang dalam keadaan sakit, seperti sakit-sakit pada umumnya. Namun, untuk sakit yang terkonfirmasi virus corona, tentu tidak semua mau mendekat. Tapi izin Allah, biiznillah, saya yakin dengan terapi yang saya berikan kepada Wawan, insya Allah bisa mengeluarkan asbab-asbab virus corona dalam tubuhnya. Di samping saya memberikan satu motivasi agar ia harus bangkit secara
daya tahan tubuhnya, kemudian mental dan jiwanya saya bangkitkan agar ia bisa bangkit melawan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya. Insya Allah dengan pertolongan pertama untuk membangkitkan mental dan jiwanya, tentu yang kedua, Wawan saya arahkan untuk mendekat kepada Yang Maha Kuasa agar keyakinan bisa menguatkan mental kembali, kemudian Wawan bisa bangkit dan bisa melawan penyakit corona yang ada dalam tubuhnya untuk ia kalahkan. Barusan saya di terapi sama Pak Ustadz Arif. Dengan cara beliau kita diterapi dan kita berpasrah diri, mengakui semua kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita alamin, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar bertobat untuk meminta ampunan. Lalu berjalanlah terapi kurang lebih sekitar 1,5 jam. Setelah diterapi, saya merasakan ada getaran dalam batin saya, dimana selain kesembuhan yang saya minta, tapi saya juga ingin mendekatkan diri lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah berjanji ketika saya negatif, saya ingin belajar membaca Al-Quran. Saya ingin membaca Yasin untuk mengirim doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sahabat Kang Arif Channel, coba perhatikan apa yang diinginkan oleh Wawan ketika ia bernazar. Jika ia negatif, ia ingin belajar membaca Al-Quran, ia ingin mendekat kepada Allah. Pada syariatnya, sakit yang diderita oleh Wawan tentu tidak diinginkan oleh siapapun. Namun hakikatnya, sakit tersebut ketika Allah berikan kepada Wawan, ia sadar mungkin selama ini ia jauh dari Allah, mungkin selama ini ia lalai dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian dengan datangnya sakit, ia pun sadar. Ia kembali di jalan yang lurus. Ia bertobat, ia memohon ampun. Bahkan ia menginginkan untuk belajar membaca Al-Quran agar ia bisa membaca surat Yasin yang suatu saat nanti ia akan bacakan untuk almarhumah orang tuanya. Masya Allah, saudaraku, itulah bayaran yang termahal yang saya dapatkan dari Wawan. Bukan materi, bukan uang, dan itulah keberkahan yang besar. Itulah karunia pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kabar dari pimpinan kerja saya yang memberitahukan hasil swab saya pada tanggal 1 Oktober. Dan alhamdulillah saya dinyatakan negatif. Ini pesan dari pimpinan kerja saya. Wawan swab tanggal 1 Oktober 2020 di PT AH Astra Honda Motor. Hasil swabnya negatif. Mudah-mudahan dengan kejadian ini semua, saya pribadi dan keluarga bisa mendekatkan lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajar saya untuk belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya, saya ingin belajar membaca Al-Quran dan bisa membaca Yasin. Mudah-mudahan Allah menghendaki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah mempertemukan saya dengan majelis ini. Terima kasih Ustadz Arif. Terima kasih teman saya Maya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Ustadz. Melalui Pak Ustadz, suami saya sekarang sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat terus ya Pak? Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan hikmah bagi kita semua bahwa sakit, sembuh, meninggal itu semua di tangan Allah. Ketika kita berserah diri kepadanya, jadikan apapun yang terjadi dan yang datang kepada kita, kita renungkan. Boleh jadi sakit ini bisa berupa dampak teguran ataupun ujian. Boleh jadi esok hari kita justru dipanggil untuk menghadap kepadanya. Jadi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, bawa diri kita untuk selalu ingat kepadanya. Sebutlah namanya dalam keadaan apapun, sehingga hidup kita tidak merugi dan senantiasa mengumpulkan bekal kita untuk berhadapan dengannya, sehingga kita ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada kita. Radhiyallahu an wa radu'an. Subhanallah. Semoga kita terselamatkan dari bahayanya dunia, dari permainannya dunia, dan kita bisa selamat untuk akhirat kita. Barakallahu fikum wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.